Nah di sinilah dzikir hopi ini mengeluarkan ruhul qudsi. Ini ruh kita ini harus melewati ini nih, melewati mulki malakut jabar laut. Harus nembus ke sini. Caranya tadi ilmu thariqah caranya. Makanya kata Tuhan saya dalam kitab ini, fal wajibu alal insani. Kalau bahasa kita mah wajib ke setiap manusia untuk membuka mata batinnya. Salah satunya adalah guru mursyid kamil mukamil. Kalau dalam thariqah jalur kita adalah Hadratus Syekh Pengarsa Syekh Ahmad Shuaibul Wafat Tajul Arifin yani Abah Alam radhiyallahu anhu. Saya banyak nonton di media sosial ataupun di YouTube bahwasanya para orang-orang yang bergerak dalam dakwah thariqah banyak yang membahas tentang ruh. Boleh dijelaskan, diuraikan sedikit tentang bagaimana sebenarnya proses perjalanan dari ruhani kita itu seperti apa, Pak Yai? Waduh, luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa, sangat cakep ini. Dan memang lagi dominan di saat-saat sekarang. Satu sisi itu luar biasa, tapi satu sisi ada kekhawatiran. Nah, tapi ya memang harus dibahas karena media sudah begitu canggih. Dan yang ngelihat di media itu kan orangnya macam-macam. Nah, ini perlu ada namanya penyesuaian dan harus ada pencerahan bagi orang-orang yang belum sampai bahasanya ke situ. Tapi dia sudah melihat. Nah, supaya jangan ada kesalahpahaman dan salah jalan, makanya dibutuhkanlah orang yang menerangi tentang itu. Ya, sebenarnya Al-Fakir saya bukan bidangnya sebenarnya di bidang itu. Cuma tadi kembalilah, mudah-mudahan kalau kita sama-sama belajar insya Allah. Benernya alhamdulillah, kalau salahnya pun mudah-mudahan diampuni sama Allah. Karena kita lagi belajar. Ya. Jadi yang saya ketahui tentang masalah ruh itu ya sesuai ini, alhamdulillah ada kitab namanya Sirrul Asror. Kitab ini dikarang oleh Wali Agung Sultan Aulia, yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Kitab ini termasuk kitab sakral, 1000 tahun yang hilang. Ini sengaja ada permainan. Makanya dengan segala hormat, mohon maaf, tidak banyak orang yang punya kitab ini dahulu. Nah, setelah kitab ini tiba kepada guru saya melalui guru mursyid Hadratus Syekh Pengarsa Abah Anom di Suryalaya. Nah, lalu kitab ini beliau kasihkan kepada guru saya di Sukabumi, yakni Muhammad Jejen, Jenal Abidin Bajul Asyab bin Kiai Jayadi. Maka dengan atas izin Abah Anom, beliau suruh menerjemahkan. Nah, itu sekelumit tentang kitab Sirrul Asror. Namanya Sirrul Asror, kalau bahasa Sundanya rasa ning rasa. Jadi di paling dalam. Nah, ini baru diketemukan belum lama nih kitab. Ternyata isinya menceritakan tentang masalah ruh. Termasuk saya Al-Fakir dengan barokah guru-guru alhamdulillah tahu. Nah, ini makanya insya Allah kita sedikit menguraikan tentang ruh. Khawatir teman-teman kebablasan tidak mahir ruh. Jadi sebenarnya kalau berangkat daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa nafakhtu fihi mir ruhi al-ayah. Allah wa rasuluhu alam bihaqiqati muradi. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu terhadap hakikat muradnya ini firman Allah. Nah,
Jadi ini bahasa guru saya ya, bukan bahasa saya. Saya Iya, sebagai murid harus mengatakan seperti itu. Itu satu ciri adab murid kepada guru. Iya. Jadi jangan mengklaim ini hasil karya saya, bukan. Nah, dari guru dari guru terus sampai ke Rasulullah SAW. Itulah adab seorang murid kepada guru, mesti. Nah, kata beliau kurang lebih ya sesuai dalam kitab ini. Jadi ruh kita ini 4 lapis ruh. 4 lapis ruh. Ada 4 lapis ruh di diri kita ini. Iya. Berangkat dari ayat yang tadi saya sebutkan, mana yang 4 ruh itu? Kan gitu. Satu, ruh jismani, atau yang lebih terkenal jasmani. Terus ruh nuroni. Terus yang ketiga ruh sultani. Terus yang keempat ruh kudsi. Iya. Gitu. Nah, itu semua ada di diri kita. Seiring dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut, kalau bahasa kita mah meniupkan. Wa nafakhtu itu kan makna harfiahnya meniupkan. Meniupkan ruh. Meniupkan ruh dikala kita masih dalam keadaan janin 4 bulan di kandungan ibu kita. Itu sudah ditiupkan. Makanya sudah ada acara 4 bulanan. Oh iya, salah satu filosofi 4 bulanan ya. Nah, itu ditiupkan ruh. Itu 4 lapis. Ruh jismani, nuroni, sultani, kudsi. Nah, terus di mana sih tempat-tempatnya? Ruang edarnya. Kalau dalam bahasa kitab wahanut, hanut, ruang edar, wilayah. Iya. Nah, wilayah ruh jismani ini adanya bainal lahmi wadam, antara daging dan darah. Di situ ruh jismani. Nah, ruh nuroni dalam kolbu. Nah, ruh sultani dalam fuad, mata hati. Fuad itu mata hati. Kolbu dan mata hati beda. Ada kolbu, ada mata hati. Nah, disebut kalau basyor itu pandangan mata ini, kalau basyiroh pandangan mata batin. Nah, ruh kursi adanya di siri. Gitu. Makanya guru suka dinadomkan sama beliau dengan kata-kata yang simpel dalam syairan. Alam mulki malakut jabarut lahut ruh nuroni sultoni, ruh jismani nuroni sultoni kursi. Ayo orang berjuang nembuskeun diri, kata Rasulullah mah. Iya. Atau diulang. Alam mulki malakut jabarut lahut. Apalagi tuh, ujungnya olah tuntut. Nah, ruh nuroni, ruh jismani nuroni, sultani kursi. Hayu kita berjuang menembuskan diri. Nah, itu syairan yang simpel. Beliau sengaja bikin syairan supaya simpel, mudah diingat, dan akurat. Ya. Itu yang terpenting, akurat. Nah, setelah kita tahu bahwa ruh kita ada 4 lapis, posisinya di mana-mana, masing-masing punya wilayah. Terus apa sih fungsinya? Terus kita harus bagaimana setelah tahu? Nah, ini perlu keilmuan di sini. Nah, ilmunya ilmu thoriqoh ini namanya. Jadi definisi ilmu syariat mah namanya kalau nggak salah ma'rifatus suluk ilallah, atau thoriqus syariatillah, menjalankan syariat Allah. Itu syariat. Iya. Nah, itu definisi syariat. Terus definisi kaidah ilmu thoriqoh adalah ma'rifatus suluk ilallah, mengetahui perjalanan menuju Allah. Nah, itu definisinya. Ilmunya thoriqoh. Ngebahas thoriqoh berarti ngebahas ruh. Maka disebut kata guru-guru kalau sudah ngebahas thoriqoh wisata ruhaniyah. Wisata ruhaniyah. Jadi ruh kita harus di apa sih, refreshing, wisata. Ada wisata jasmani, ke pantai, ke gunung, kemana-mana tempat-tempat yang indah. Iya. Ada wisata ruhaniyah. Nah, rohani juga perlu wisata ya. Benar, perlu makanan, karena suka ada makan jasmani dan makan rohani yang kita biasa sambil guyon itu. Iya.
Nah, ruang edar 4 lapis ruh ini masing-masing punya tugas. Masing-masing punya tugas. Nah, sedikit kita sebelum ke situ kita agak sedikit mundur ke belakang. Kita berasal dari alam laut. Nah, nanti di sini kita bisa ciri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ruh ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ruh Yaumal Qiyamah yang terakhir itu sekaligus. Sekaligus. Jadi penciptaannya sekaligus. Iya. Di mana? Di alam arwah. Di alam arwah. Nah, di alam arwah itu kita sudah punya nama, ruh kita. Iya. Ruh kita ini ruh kudsi namanya. Jadi ruh kudsi ini di alam arwah disebut ruhul kudsi, ruhul kudus. Kalau bahasa dalam kitab Injil maka kata guru roh kudus. Iya. Padahal bahasa kita bahasa kita mah ruhul kudsi, ruh yang suci, murni. Kudus itu suci, murni. Itu di alam laut. Nah, alam arwah. Di alam arwah yang penciptaan awal. Nah, di alam laut juga, di alam arwah itu. Ya, jadi di alam laut nama ruh kita ruhul kursi. Ya di alam arwah itu. Sebenarnya alam laut. Nah, ini kampung halaman kita nih. Nah, satu ini yang harus saya bahas nih. Walaupun nggak semua. Alam laut ini adalah kampung halaman kita. Tempat berasal kita. Makanya kita harus tahu kita dari mana, bagaimana, dan mau kemana. Itu bahasanya. Nah, kita berasal dari alam laut. Karena ruh kita diciptakan oleh Allah semuanya berbarengan dengan Nabi Adam alaihissalam di alam laut. Yang dikenal alam arwah. Namanya ruhul kudsi. Nah, semua manusia di situ ruhnya ya, ruh manusia nih ya. Itu namanya Muhammad. Nama Muhammad. Nah, makanya dalam muqaddimah alhamdulillah di khalaqal arwaha kullaha min ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ahsani taqwimil haqiqi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh semuanya min ruhi nabiyina Muhammad, dari ruh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari situ. Di mana? Bi ahsani taqwimil haqiqi. Nah, dalam bentuk yang begitu indah bagus. Di alamil laut, di alam laut. Nah, ini agak sedikit dalam kita masuk ke ranah ini. Karena supaya kita tahu, kalau kita mengamalkan tidak tahu prolognya, ya sia-sia. Makanya harus tahu seperti itu. Jangan anggap itu dalam, anggap itu sederhana, biar kita ada semangat. Nah, setelah kita tahu bahwa alam laut itu kampung halaman kita, nah ruh kita di situ diambil perjanjian sama Allah, alastu birabbikum bala. Nah, itu tuh ya. Sudah ditalkin di situ. Set. Nah, terus ruh kita, ini saya ambil intisari dari kitab Sirrul Asrar. Nah, ruh kita di alam laut barangkali bukan di atas padahal. Ya. Cuma bahasanya di atas saja ya. Supaya enak. Diturunkan dari alam laut oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam Jabarut. Alam Jabarut ini adalah seluruh malaikat sama Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari nur Jabarut. Nah, Loh Mahfud adanya di alam Jabarut. Nah, ini panjang kalau kita mau urain alam Jabarut. Oke lah, alam Jabarut. Nah, di alam Jabarut ruh kita punya nama juga, namanya ruh sultoni. Nah, ruh sultoni itu dibungkus sama Allah. Sama pembalut, kalau bahasa pembalut ruh sultoni itu. Sama unsuriyahnya bahasa dibalut. Nah, di situ. Nah, dari ruh alam Jabarut,
Nah, simpelnya diturunkan lagi ruh kita ke bawah, ke alam malakut. Alam malakut. Alam malakut. Ini dulu ya. Ya, Pak Yai. Nah, dari alam malakut, ruh kita punya nama juga. Namanya ruh nuroni. Iya. Tuh, masing-masing punya nama. Dibungkus lagi sama pembalut cahaya. Dibungkusnya sama cahaya. Cahaya apa? Cahaya nuroni. Tuh, unsuriahnya. Nah, singkat cerita, dari ruh kita dari alam malakut diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam mulki. Alam mulki. Alam mulki ini adalah langit satu ke bawah, ya, ke bumi. Inilah alam mulki. Kalau kata guru mah alam segede batok. Kecil. Alam kita yang sekarang ini alam mulki. Alam mulki namanya, mulkiyah, atau ada juga yang mengatakan alam insani, atau alam nafsi, ada ya, ada. Banyak. Kalau penamaan banyak, jangan heran. Jangan keken. Yang jelas itu alam mulki. Nah, di alam mulki ruh kita ini punya nama juga. Namanya tadi ruh jismani. Atau yang biasa dikenal jasmani. Ya. Dibalutlah sama apa? Sama pembalut jismani. Mana ini pembalutnya? Ya. Nah, ini pembalut. Bungkus saja. Bungkusnya ini. Yang akan rusak bungkus ini. Nah, nanti akan rusak. Fisik ini adalah pembungkus ruh jismani. Nah, kenapa setiap tadi perpindahan dari alam satu ke alam dua terus selalu dibungkus? Karena kalau nggak dibungkus, dalam kitab ini terangkan, kalau nggak dibungkus ruh kita sama unsuriah, misalnya kita nih ruh jismani nih di alam dunia nih, hancur. Nah, ini harus kita tahu. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ruh jasmani, ruh yang 4, ini nggak masing-masing punya pembalut, hancur, nggak kuat. Jadi ternyata kita ini punya bom yang melebihi dari apa tuh yang di Jepang itu, Hiroshima. Itu lebih dari itu. Ruh kita ini kalau nggak dibungkus sama ini, hancur salam jagat raya. Iya. Subhanallah. Saking apanya? Kan gitu. Nah, dibungkus sama ruh jismani. Nah, singkat cerita, setelah ruh jismani masuk ke badan, nah, praktek tadi begitu kandungan usia 4 bulan, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah berfirman. Itu masuk tuh ruh 4 lapis. Ruh kursi, sultoni, nuroni, jismani. Masuk set. Ya. Setelah masuk, nah ini saya uraikan kembali ke belakang tadi ya. Iya. Begitu masuk, wa anasat. Lupa terhadap apa yang sudah berlalu. Bukan lupa terhadap tugas. Tugas ini. Seperti misalnya saudara Reja. Dari mana? Dari Tanjung Karang. Dari Tanjung Karang main misalnya ke daerah mana nih, ke Jambi atau kemana ya, merantau lah ya. Nah, setelah merantau, saudara Reja alhamdulillah menemukan kehidupan yang baik, maksudnya punya segala-gala dalam kehidupan itu tuh, punya mobil, punya sawah, wah udah. Nah, lupa terhadap kampung halaman. Nah, seperti itu. Lupa terhadap asal kita, kan asal kita di alam ruh. Iya. Alam malahut. Iya. Nah, setelah masuk ke ini sama seperti tadi, udah merasa nikmat, lupa terhadap perjanjian dalam arwah. Karena Allah berfirman kan, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Semua pada menjawab, bala. Iya. Nah, sementara kalau sudah begitu kan Allah perintahkan untuk ibadah. Ini lupa ruh ini. Ruh ini lupa kembali ke alam arwah. Oleh karena itu maka Allah Fathur-Rahimur Rahman. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, makanya Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah. Allah turunkan kitabnya.
Allah utus rasulnya, nabinya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita yang lupa tadi. Yang lupa. Kalau kata guru mah, kalau seperti dulu, zaman dulu TV butut, radio butut. Kalau mau hidup kan digeprek-geprek dulu kan supaya hidup kan, begitu ya. Iya. Wah, kadang ada di bok, nah, supaya hidup. Sama seperti itu, ruh jismanis begitu lupa keenakan. Tidur, makan. Nah, dengan apa tadi? Nah, dengan toriko. Toriko. Wahai Reja, kamu ini di sini merantau, kembali ke alam asal. Bagaimana caranya kembali ke alam asal? Ini panjang kalau kita mau terangkan. Kita ambil satu aja dari intisari. Kalau dalam toriko kita, Qadiriyah Naqsabandiyah, itu ada dzikir zahar, la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan, ada dzikir hopi yang kita tawajuh merunduk. Nah, disinilah di dzikir hopi ini mengeluarkan ruhul qudsi. Zikir di dalam hati ya. Dzikir dalam hati itu mengeluarkan ruhul qudsi ke alam lahut. Nah, ini kalau nggak masuk ilmu toriko, kalau kata guru mah nggak jadi salik, nggak mau pelajari, nggak masuk ke ranah itu, nggak bakal paham. Puyeng dia. Terlalu panjang penjelasannya kalau dijabarin. Iya. Nah, makanya penting kita masuk ke dalam bidang toriko. Nah, jadi dengan dzikir hopi, ruh kursi ini keluar. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nanti kadang-kadang sama orang-orang yang ahli, wali ketahuan. Ruh kursi keluar bukan mati. Jadi makanya kata Rasul dalam satu hadis kalau nggak salah, matilah kau sebelum mati. Mati sebelum mati. Makanya kata Rasul, kalau kau mau melihat mayat berjalan, lihatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang pertama yang Rasulullah SAW talqin dzikir hopi. Nah, itu beliau yang pertama. Ini panjang kalau kita mau ke sana. Nah, makanya matilah kau sebelum mati. Artinya kita masih hidup, kita sudah mampu mengeluarkan ruh kursi. Nah, karena ruh kursi ini adalah manusia aslinya ini, yang disebut manusia itu ruh kursi. Nah, ruhul kursi. Kembalikan ke alam lahut. Kitanya masih hidup. Contohnya Bilal. Rasul lagi mirad. Nah, Bilal ketemu di langit sama Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita mah, kata Rasul begini misalnya. Bilal, kok kamu ada di sini? Bilal senyum-senyum ditanya sama Rasul begitu. Kata Bilal, Rasul bisa aja. Itu Bilal di dunia masih hidup. Tapi dia ada di langit. Karena beliau menjalankan ini. Tuh. Nah, itulah salah satu kita misalkan ruhul kursi, tugas kita. Setelah kita tahu bahwa ruh kita ini ada 4 lapis, maka kita harus tahu tugas-tugas ruh ini. Tugas-tugas ruh ini. Alamnya pun 4 lapis. Tadi alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Nah, ini ruh kita ini harus melewati ini nih, melewati mulki, malakut, jabarut, lahut. Harus nembus ke sini. Caranya, tadi ilmu toriko caranya. Jadi ilmu apa? Sama ini, ilmu pun 4, syariat, torekat, hakikat, marifat. Alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruhnya 4. Ruh, jismani, nuroni, sultani, kursi. Wah, ini ilmunya ininya ini, jadi tembus. Itulah. Nah, ini di wilayah toriko. Kalau enggak toriko, enggak tahu. Makanya kata Tuhan saya dalam kitab ini, pal wajibu alal insani. Kalau bahasa kita mah, wajib ke setiap manusia untuk membuka mata batinnya. Mata batin ini tidak akan bisa terbuka oleh orang sembarangan. Hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang sudah dikasih ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah guru mursyid kamil mukamil. Kalau dalam toriko jalur kita adalah Hadratus Syekh pengarsa Syekh Ahmad Shuaibul Wafat Tajul Arifin yani Aba Alam radhiyallahu anhu. Nah, itu. Ya. Jadi harus wajib kita mengolah 4 lapis ruh, melewati 4 lapis alam, ilmunya ini syariat, thariqat, hakikat, marifat. Nah, itu kewajiban kita untuk ke situ. Nah, itu sedikit tentang menceritakan tentang ruh-ruh ya. Nah,
Jadi ruh mah nggak mati, yang mati mah jasad. Jadi kalau ruh jismani keluar, maka keluar semua. Nah, kalau ruh kursi keluar mah kayak tadi Bilal dan para mursyid kita sudah berungsi dengan Allah. Iya. Maka matilah kau sebelum mati. Nah, kira-kira jelas ya? Insya Allah. Nah, apa yang ada mau ditanyakan lagi? Insya Allah masih ada.